Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Pada video kali ini kita akan membahas saham-saham request mendasar pada perdagangan 17 Januari 2025 bagian kedua. Yang pertama kita akan membahas BC Internasional. Ada Sobat Trader yang komen di YouTube untuk dibahas BC Internasional. Kira-kira kalau mau average down, kapan waktunya? BC pada perdagangan 17 Januari, secara bandarmologi ada yang masuk CC, CPKK, yang keluar BB, GR, AT. Tampak jelas bahwa terjadi distribusi oleh BB. Jualan 43.000 lot, ada banyak yang nampung. Beberapa waktu terakhir tampak sudah tertahan koreksinya. Ya, Sobat Trader nyangkut di 1400. Di sini berarti belinya saat sideways di sini, merasa bahwa mungkin sudah tertahan koreksinya, lalu dibawa turun makin dalam. Kondisi saat ini semoga menjadi bottom dari BC. Mari kita buatkan support kuat dari BC 1005 atau di 1000. Ya. 1000 akan menjadi support kuat dari BC. Kita lihat volume pada perdagangan 21 saat naik tinggi biasa saja. 30, kita lihat volume tanggal 30. Tanggal 30. Di sini kecil sekali volumenya. Tanggal 30 volume sangat kecil sekali, namun ada penguatan cukup tinggi. Bisa jadi pertanda pembalikan arah dari BC diawali dengan penguatan tanggal 30 ini menguat cukup tinggi meskipun tanpa volume, namun ini menjadi sinyal tersendiri bahwa koreksi sudah tertahan. Ya, semoga koreksi downtrendnya sudah tertahan. Setelah beberapa waktu sebelumnya BC breakdown dari EMA 20, breakdown EMA 50, langsung breakdown EMA 200, kencang terjun. Saat ini bertahan di atas support psikologis 1000. Kita lihat cara bandarmologi dari tanggal 15 November. BC dari tanggal 15 November sampai dengan tanggal 17 Januari. Yang nampuk banyak XL, average price di 1084, sama SQ YP. Yang keluar BB, CC, KZ. Jika Sobat Trader ingin average down BC dengan average price di 1400, maka sebaiknya average down sampai berada di harga 1200. Dengan support di 1100, setidaknya 1200 ada potensi untuk bisa sampai ke harga sini. Karena EMA 20 sudah makin menyempit dengan EMA 50. Semoga dalam waktu dekat akan bisa golden cross dan ada penguatan lagi untuk BC internasional. Mari kita coba buatkan strategi averaging down untuk BC dengan resisten di 1200. BC. Kita buatkan averaging down untuk BC ada di harga 1400 dengan resisten di 1200. Kita estimasikan Sobat Trader punya 10 lot di BC, lalu berencana untuk average down sampai berada di bawah resisten 1200 dengan harapan bisa segera kejemput, maka membutuhkan penambahan lot sebesar, kita coba 80%, belum, 100%, belum, 14%, 140%, 14 lot. Jadi Sobat Trader yang punya BC di harga 1400 dan ingin average price-nya berada di bawah resisten 1200. Ya, ini resisten terdekat di 1200 yang kemungkinan akan bisa ke arah sana. Semoga tidak jebol 1100-nya.
maka harus menambahkan 140% dari lot yang dimiliki. Jika sobat trader punya 10 lot, maka menambahkan 14 lot dengan melakukan pembelian di harga 1050. Jika sobat trader beli 14 lot di 1050, maka average price-nya ada di 1196. Jika beli di bawah ini, maka average price-nya akan di bawah lagi. Dan penambahan lotnya juga tidak perlu begitu banyak. Jika beli di harga 1050 dan sobat trader punya 20 lot, maka membutuhkan penambahan sebesar 28 lot, ya, 140% dari lot yang dimiliki. Untuk BC strateginya seperti itu jika memang ingin sobat trader ingin segera kejemput di dekat resisten 1200. Karena jika sobat trader BC punya di 1200, kondisi saat ini sudah floating loss 12% dan harus ada kenaikan 14% untuk bisa kembali, 1400. Sudah floating loss 25%, ya. Sudah floating loss 25% dari 1400, maka membutuhkan kenaikan 33%. Untuk naik 10% saja dengan kondisi downtrend seperti ini sudah susah. Sangat susah, apalagi dengan emiten yang kurang begitu ramai. Nih, transaksinya kan kurang begitu ramai jika kita lihat. Kurang begitu ramai, dan jika belum ada news apapun, maka cenderung akan sepi transaksinya. Karena kondisi BC yang juga sangat downtrend, untuk bisa naik 33% ini membutuhkan usaha yang cukup keras, sehingga strategi average down ini bisa diterapkan. Dengan melakukan pembelian di last price 1050, menambahkan 140% dari lot yang sudah dimiliki, jika sobat trader masih punya dana. Jika tidak, dananya terbatas, dan nanti sampai ke resistance 1200, belum sempat average down sampai ke 1200, belum mampu menembus 1200, mau cut loss, itu juga bisa menjadi opsi lain daripada nanti di bawah turun makin dalam lagi. Mungkin itu kurang lebih untuk BC. Mungkin sobat trader belinya di sini ya. Ini ada jarum panjang nih BC. Naik high-nya di 1430. Kemungkinan sobat trader beli saat momentumnya menguat sini, ternyata hanya markup untuk bisa jualan. Ya, tidak apa-apa, jadi pelajaran untuk sobat trader yang nyangkut di BC average 1400. Strateginya seperti itu. Kalau belum punya BC, sebenarnya ini menarik. Jika bertahan di atas 1000, bisa manfaatkan swing low untuk spekulasi buy di BC. Bagi sobat trader yang belum punya. Bagi yang punya dan mau average down, dipersilahkan strateginya seperti itu. Kemudian kita coba membahas sobat trader yang juga floating loss di BOAT. Kita ubah jadi putih saja. Ada sobat trader yang floating lossnya 38,4%, ya. Jadi ada sobat trader yang share kondisi floating lossnya itu kurang lebih 38,4%, namun kita tidak tahu punya di harga berapa, kemudian kita buatkan spekulasi, kurang lebih sobat trader punya di harga 292 karena floating loss 38,4%, ya. Semoga benar prediksi price dari Joy Trader. Dengan floating loss 38,4%, maka sobat trader harus menunggu BOAT untuk bisa menguat 62% untuk break even kembali ke harga 292 dari 180. Untuk turun 38% ini sangat mudah bagi BOAT, namun untuk naik 62% ini membutuhkan ekstra tenaga, membutuhkan kebaikan bandar untuk bisa naik setinggi ini. Apalagi sebelumnya sudah naik cukup tinggi dan tampaknya bandarnya juga sudah distribusi di harga atas ini. Maka untuk sobat trader yang punya BOAT dan ingin average down, kondisi saat ini RSI-nya sudah oversold, volume belakangan mengecil, bandarmologi ada akumulasi oleh CC, XC, DR, XL, yang keluar YU, FZ, YP. Jika melihat secara bandarmologi tanggal 17 Januari tampaknya menarik, meskipun yang masuk juga retail-retail.
Namun kondisi saat ini sudah sangat terkoreksi, sehingga bagi sobat trader punya dari harga kurang lebih 242, mau average down di harga saat ini dipersilahkan. Kalau tidak mau average down dan mau cut loss, tunggu pantulan saja karena ini sudah cukup dalam koreksinya. Harusnya akan ada pantulan dalam waktu dekat. Support saat ini untuk bot ada di 175. Closing di 180. Ada foreign masuk 200 juta. Ada akumulasi juga dari bandar volume. Kita coba tambahkan indikator akumulasi distribusi, maaf. Indikator akumulasi distribusi. Tidak menunjukkan sesuatu yang berarti, ya, menunjukkan memang adanya terus distribusi di Newport Marine Service. Kita buatkan strategi average down saja untuk sobat trader yang ingin average down dibuat. Kalau sobat trader bertanya, manakah emiten yang sekiranya lebih baik untuk di cut loss? Sebenarnya ya semua masih ada kemungkinan naik, namun naiknya kapan itu yang tidak tahu. Buat pun masih ada kemungkinan naik. Naiknya kapan ya tidak tahu. Intinya ketika memang sudah salah posisi beli di atas, kemudian floating loss 10%, itu kalaupun cut loss sebenarnya sudah rugi banyak dan tidak ada salahnya jika cut loss daripada di bawah turun makin dalam justru menjadi floating loss 38,4%. Sebenarnya strateginya seperti itu. Maka kalau sudah terlanjur dalam seperti ini mau average down, ya kita buatkan strateginya. Kalau tidak mau average down, tunggu pantulan saja untuk manfaatkan pantulannya. Kemudian cut loss. Kalau di bawah naik lagi, ya sudah, risikonya emang seperti itu. Kita coba buatkan strategi averaging down untuk buat jika seperti itu punya di 292. Estimasi punya 10 lot dengan resisten buat saat ini di 208. 210. Maaf. 210. Resisten terdekat di 210, resisten berikutnya di 234. Kemungkinan kalau ini masih akan downtrend, 210 mentok. Sebab beberapa waktu sebelumnya tekan 520 koreksi, tekan 520 koreksi. Resisten di 210. Jika sobat trader punya di harga 292 dan ingin average down, bot, estimasi untuk bisa dekat-dekat 210 membutuhkan penambahan 50, 40, oke, 36. 30. Ya, kurang lebih 28, 30. 28. Jadi jika sobat trader punya buat di harga 292, lalu punya 10 lot, maka harus menambahkan 28 lot, harus melakukan pembelian 28 lot di harga 180 untuk bisa average price-nya di 209. Intinya harus melakukan penambahan 280% dari lot yang sudah dimiliki supaya average price 209 dan ada kemungkinan untuk bisa ke resisten 210. Setidaknya ini bisa meminimalkan cut loss atau bahkan bisa profit sedikit jika bisa jual di 210. Harus ada usaha untuk sobat trader mau average down dibuat 280% melakukan pembelian di last price-nya. Kalau
resistennya di 210, strateginya seperti ini. Kalau resistennya di 200, berarti penambahan lotnya juga makin besar lagi. Nah, jika ditanya apakah ini akan ada pantulan, kemungkinan akan ada pantulan. Kemungkinan akan ada pantulan seperti yang terjadi beberapa waktu sebelumnya. Koreksi, mantul, koreksi, mantul, koreksi, mantul. Maka manfaatkan pantulannya untuk bisa segera keluar dari bot. Jika masih punya modal, mau average down, sebenarnya ini menarik. Average down sebenarnya menarik. Yang jelas, manfaatkan pantulannya untuk segera keluar sebelum nanti dibawa turun makin dalam lagi. Karena beberapa waktu belakangan tampaknya ini juga tidak begitu patuh dengan teknikalnya. Beberapa kali supportnya dijebol. Ini sebenarnya support dijebol. Ini menjadi support dijebol lagi. Harusnya 175 semoga menjadi bottom dari bot ya. Yang jelas jika sampai ke EMA 20 pantau ketat. Jika belum mampu menembus EMA 20 dengan volume yang bagus, maka ada potensi untuk melanjutkan downtrendnya dari bot. Jika melanjutkan downtrend, jangan ragu-ragu untuk segera keluar. Karena ada potensi untuk membentuk lower low lagi, bisa potensi breakdown 175. Itu yang terjadi di sini. Gagal menembus EMA 20, breakdown support. Ini yang terjadi di sini, gagal menembus EMA 20, breakdown support. Sehingga sobat trader harus pantau ketat emiten yang sobat trader beli, harus tahu alasan sobat trader kenapa beli emiten tersebut, jangan FOMO ya. Kita hanya mengingatkan. Lalu ada lagi Dewi ya, sobat trader juga punya Dewi. Dewi sudah hit TP. Kita buat yang trading plan beberapa waktu yang lalu ini juga sudah hit TP. Sedikit terlewat memang untuk membahas bahwa Dewi hit TP, namun ini sudah hit TP. Kita buat yang trading plan di sekitar sini. Untuk sobat trader ini ada yang punya Dewi di floating loss 18,4%, sehingga kita estimasikan sobat trader punya di harga 114. Di harga 114, resistennya saat ini ada di 100. Resisten di 100, Bandarmologi tanggal 17 Januari, big distribusi yang keluar CP, ZPBR, yang masuk IHPD, belakangan ada asing akumulasi, namun karena ini bandar lokal ya kenaikan penurunannya terserah bandar lokal. Potensi bisa ke 100, maka sobat trader strateginya jika mau average down Dewi ini sebenarnya menarik. Untuk bisa kembali ke 114 membutuhkan kenaikan 22,6%. Namun jika sobat trader mau average down Dewi dengan estimasi punya 10 lot saat ini di harga 114 dengan resisten di 100, maka sobat trader perlu menambahkan 18 lot, belum 20 lot ya, 200%. Jika sobat trader punya di harga 114 dan ingin supaya average price-nya ada di dekat resisten, dan ini average price-nya akan menjadi pas di 100, maka average down di last price 93, 200% dari lot yang sudah dimiliki. Kalau punya 10 lot berarti beli 20 lot di harga 93. Kalau punya 20 lot berarti beli 40 lot di 93. Kalau punya 30 lot, kita estimasikan tulis. Kalau punya 30 lot berarti beli 60 lot. Itu strateginya untuk sobat trader supaya bisa berada di average price 100. Kalau memang mau average down. Tampaknya ini bisa ke 100, namun 94, 95 akan menjadi resisten kuatnya. Sehingga jika sobat trader mau average down, silahkan tunggu-tunggu saja di dekat 90. Di dekat 90, jika ada koreksi ke 90 ke 88, silakan untuk average down di sekitar situ. Semoga bisa average down di bawah lalu nanti bisa segera kejemput. Saat ini harganya tanggung sangat dekat dengan resisten 95. Kalaupun memang yakin akan bisa ketembus 95 dan bisa langsung ke 100, ya silakan untuk average down di harga 93. Kalaupun tidak yakin,
dan merasa bahwa Dewi akan koreksi dulu ke 8889 mau average down di sini, juga dipersilahkan. Kurang lebih strateginya seperti ini. Ini strategi jika sobat trader masih punya modal cukup untuk average down. Kalau tidak, ya baiknya nanti ketika sampai ke 100 di resistennya dan belum mampu menembus 100, silahkan untuk lakukan cut loss. Jika memang tidak yakin bahwa Dewi masih akan melanjutkan penguatannya. Kemudian kita bahas emiten yang lain yaitu GEMS. GEMS pada perdagangan 17 Januari melemah 0,47%. Secara bandarmologi ada small distribusi yang keluar YPAK-YB yang masuk XL, GR, YU, PD. Kondisi saat ini untuk GEMS, Golden Energy Mines, sedang sideways lebar, ya ini sudah kita gambar sebelumnya. Maka jika sobat trader ingin spekulasi buy di GEMS, supportnya di 10.100, resisten di 11.500, 11.600. Resisten kuat di 11.700. Kita turunkan saja di sini. 11.575 resisten dari GEMS. Kalau sobat trader ingin spekulasi buy di GEMS, menarik karena dekat dengan support. Ini juga kita bahas sebelumnya, buy di sini dan ini sudah ada penguatan-penguatan. Kalau ada koreksi lagi dan yakin bahwa GEMS masih akan bertahan di atas support, maka silahkan spekulasi buy on weakness dekat-dekat 10.100. Take profit di dekat-dekat 11.200, 11.400. Sideways belakangan ini, RSI stokastik mengarah ke atas, bandarmologi biasa. Namun, jika melihat kenaikan DSSA pada perdagangan 17 Januari, ada potensi juga GEMS akan ada penguatan lanjutan. Ya, biasanya tiba-tiba ada berita tertentu saat emitennya naik. Nah, sebelum kita kejar-kejaran harga dengan trader-trader yang lain, saat harganya naik kencang, spekulasi buy on weakness menjadi pilihan bagi sebuah trader yang ingin BOW di GEMS. Selanjutnya ada sebuah trader yang juga floating loss di GTBO. Kita bahas sebentar GTBO. Sobat trader itu kondisi floating loss GTBO 14,5%, sehingga kita estimasikan sobat trader punya di harga 248. Harus ada kenaikan 17% untuk bisa sampai ke 248 dari 212. GTBO sedang dalam kondisi downtrend parah. Ini ada potensi untuk membentuk lower low, ada potensi breakdown support 210 menuju ke support di 200. Tampaknya seperti itu. Cara bandarmologi tanggal 17 Januari biasa saja. Meskipun begitu, RO ini terus melakukan pembelian. Kita coba lihat dari tanggal 10 Desember. Big distribusi yang keluar XL, MG, CD, yang masuk AZ, CC, EP, NI. Tidak ada akumulasi cukup bagus, biasa-biasa saja. Tampaknya memang masih untuk jualan. Namun ternyata jika kita lihat lebih jauh, harga saat ini hampir sama dengan bottom di harga 206 pada tanggal 20 Juni 2024. Ini ya. Pada beberapa waktu sebelumnya, ini GTBO downtrend parah menguat, lalu digoreng lagi, ya di sini digoreng lagi, kemudian akan ada penguatan. Maka bagi sobat trader yang punya GTBO di average price 248, ini tampaknya masih akan digoreng beberapa waktu ke depan. Jika mau bersabar, koreksi sudah cukup dalam, selama bertahan di atas 200, 206, semoga akan ada penguatan lanjutan untuk sobat trader yang punya GTBO. Lalu strategi averaging down, jika sobat trader ingin average down GTBO, dengan kita estimasikan
resisten GTBO ada di 226 ya. 226 232, kita pilihkan yang 230 ya. 230 akan menjadi resisten terdekat dari GTBO, sehingga sobat trader yang punya GTBO di kurang lebih average price 248, kalau mau average down dengan beli di last price 212, maka membutuhkan penambahan lot sebesar 9, 10, 100%. Jika sobat trader punya di 248, membutuhkan penambahan lot 100% dari lot yang sudah dimiliki untuk beli di harga 212 supaya average price-nya di 230, yang mana 230 ini dekat dengan resisten dari GTBO, yang jika sampai ke resisten kemungkinannya akan tertahan, lalu akan ada koreksi lanjutan, bisa jadi juga terbreakout. Yang jelas, jika punya modal silakan untuk average down. Penambahan lot ini ya menjadi dasar bagi sobat trader. Kira-kira manakah yang bisa sobat trader selamatkan dengan estimasi penambahan lotnya? Jika sobat trader masih punya modal cukup banyak dan merasa, kalau mau average down bot 280% dari lot yang sudah dimiliki, ini masih bisa, maka average down bot ya silahkan. Kalau merasa tidak sanggup, berarti pilih yang lain. Dewi sudah naik cukup tinggi, mau average down di sekarang tanggung, juga harus menambahkan 200% dari yang sudah dimiliki, sepertinya berat, berarti pilih yang penting lain. Nah, GTBO mungkin menjadi opsi jika sobat trader ingin average down, meskipun juga tidak menjamin akan ada kenaikan. Namun beberapa waktu sebelumnya ini menjadi bottom di level harga 206. Kita hanya membaca teknikal, adapun nanti naik atau tidaknya bukan kehendak Joy Trader ya. Semua hanya potensi. Bisa saja bandarnya baik dan harganya bisa kembali ke 248, bisa saja. Namun kapan, itu yang tidak ada yang tahu. Karena bandar juga akan menaikkan harga semau mereka tanpa memberi kabar dengan retail sama sekali. Kecuali bandar-bandar yang memang ingin ngarungin retail. Kabar-kabar, pom-pom, lalu mereka bisa jualan di atas, menaikkan harga, mereka bisa jualan di atas, tiba-tiba retail-retail yang antri di bid dihaki semua nyangkut. Untuk GTBO kurang lebih seperti itu strateginya jika sobat trader ingin average down di GTBO. Selanjutnya ada sobat trader yang ingin dibahas GPSO. Kita coba gunakan aplikasi Stockbit. GPSO pada perdagangan 17 Januari terkoreksi cukup dalam, terkoreksi 21,40% pada perdagangan kemarin ya. Ya, kemarin sempat kita bagian trading plan. Karena pada perdagangan sebelumnya cukup bagus, ternyata ini pada hari ini terkoreksi cukup dalam, volume transaksi kecil. Namun asing ada masuk 24 juta secara bandarmologi dari tanggal 17 Januari. Januari yang masuk KK, LG, CC semua floating loss ya, floating loss KK yang floating loss cukup dalam karena di 437 average price-nya cukup tinggi. Ini hack-nya padahal sampai ke 500. Cukup volatil tampaknya GPSO pada perdagangan 17 Januari. Bandar volume terus distribusi menunjukkan, kita lihat dengan broker flow. Ya, karena ada sobat trader yang bertanya GPSO dibanding di akhir sesinya bagaimana, maka kita harus melihat broker flow Geoprima Solusi.
Geoprima solusi kita lihat dengan time frame 1 menit dibanting di sekitar sini jam 15.30-an ya. Jam 15.30-an ini breakdown support 424 lalu dibanting cukup dalam. Yang jualan juga cukup masif, ini tampak 800.000 lot di haki. Yang haki berarti kita lihat yang haki ini YP ya, YP seperti biasa mainnya cukup kasar. Yang haki YP yang nampung justru KK. Ini KK berarti dia pasang di bid, di haki oleh YP yang nampung KK. Lalu ini juga nampung LG nampung ketika dihaki oleh YP. Untuk GPSO dengan mandermologi saat ini kurang menarik karena emiten-emiten yang biasanya membantu mengangkat harganya GRYP BG ini sudah jualan ya, sudah jualan dengan time frame daily juga sudah membentuk lower low. Membentuk lower low menuju ke support berikutnya ada di sini 324. Low pada perdagangan 16 Januari pun ada di 326. 324, 326 ini akan menjadi support terdekat dari GPSO. Ada potensi jika sampai ke 320-an terjadi pantulan. Maka kalau koreksi ke 320 bisa manfaatkan trading jangka pendek di GPSO. Pada perdagangan 16 Januari saat koreksi sampai ke 326 tiba-tiba diangkat cukup tinggi bahkan sampai high-nya di 520. Meskipun pada akhirnya ada juga yang jualan di harga atas, harganya turun lagi. Kalau secara bendermologi tidak bisa kita lihat begitu dalam pergerakan dari GPSO karena juga sempat FCA. Intinya jika sobat trader mau trading jangka pendek di GPSO menarik jika GPSO koreksi ke 320-an. Pantau-pantau saja untuk GPSO. Jika breakdown 320 menuju ke 290-an. Kemudian emiten lain yang di request oleh sobat trader ada GRPM. GRPM setelah beberapa kali arah dari sini bahkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hari terus menguat pada hari ke 8-nya open high ya, dibuka di harga 103, kemudian untuk bandarnya bisa jualan di harga atas. Low-nya di 85, closing di 85, terkoreksi 9,57%. ARB GRPM ARB. Jika kita lihat grossnya ada yang nampung RG, RG, YPAZ nampung, yang keluar YU XL MG BR. Jika kita gunakan Fibonacci retracement untuk GRPM maka target koreksinya ada di target koreksinya ke 78. Jika menggunakan Fibonacci retracement target koreksinya dari GRPM ini ada di 78. Jika kita lihat net foreign sale terjadi distribusi cukup besar karena sebelumnya juga tidak ada transaksi, dengan bandar volume pun tampaknya juga terjadi distribusi cukup besar. Inilah yang dinamakan markup ya. GRPM ini yang dinamakan markup. Di markup open high dibanting meskipun sebelumnya arah-arah. Ketika sudah dibanting seperti ini ya berarti sudah pertanda distribusi. Dan benar secara bandar volume pun menunjukkan distribusi yang sangat besar.
Ini jualan 23.000 lot. Jika kita lihat transak banter volume, nah, bantermologi dari tanggal 9, kita lihat Broksum dari tanggal 9 sampai tanggal 17. Dari tanggal 9 sampai tanggal 17, tampak yang nampung ini RG, dan memang pada perdagangan 16 Januari pun yang nampung RG, tampaknya memang RG ini baru masuk, ya, masuknya agak telat, sedangkan yang lain sudah floating profit, tinggal jualan YU, XL, NI, YP, ZP, jualan YU yang jualan di harga atas, XL jualan average price-nya 88, yang lain jualan di harga bawah. Nah, yang nyangkut ada RG, AZ, MG, CC, KK. Jika melihat kondisi RG, AZ, MC yang floating loss karena closingnya di 85, MG masih BEP hitungannya, RG dan AZ yang floating loss, maka jika ini masih terkoreksi lanjutan ke 77, 76, menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy. Kita coba manfaatkan Fibonacci retracement untuk mengukur kira-kira GRPM ini akan sampai kemana. Dan ketika sudah sampai ke area situ, kita bisa pantau apakah masih ARB lagi atau ARB-nya bisa tertahan dan ada potensi untuk penguatan lanjutan. Kita lihat broker flow dari GRPM pada perdagangan 17 Januari. Ya, pada perdagangan 17 Januari tampak bahwa RG yang nampung jualan dari YU, YU jualan. Ini tampak bahwa YU jualan dari awal sesi, YU jualan. Namun ini yang nampung dari awal sesi YP. YP tampak dari awal sesi sudah yakin nampung di harga atas, dibanting untuk nampung. Sedangkan ini YU dari awal sesi sudah jualan, menjelang akhir sesi di ARB kan. Jualan di ARB. Nah, di harga ARB ada yang beli lagi. Secara bantermologinya masih cukup bagus, namun ya bukan berarti akan ada penguatan lanjutan. Secara teknikal memang belum waktunya untuk buy, sebab masih ada potensi koreksi sampai ke 76, 77, apalagi bisa ke 70. Untuk GPSO, untuk GRPM kurang lebih seperti itu. Selanjutnya HGII. Hero Global Investment pada perdagangan 17 Januari harganya tidak kemana-mana, hanya menguat tipis 0,52%. Jika kita lihat bantermologi dari HGI pada perdagangan 17 Januari ada akumulasi lagi oleh TP. Menarik, TP terus akumulasi di HGI meskipun dengan volume transaksi yang tidak begitu berarti, ya. Volume transaksinya cukup kecil, namun akumulasi dari TP ini sepertinya dilakukan oleh TP pelan-pelan dan ada potensi untuk penguatan lanjutan di HGI. Sebelumnya TP akumulasi di sini, namun kemudian sudah jualan-jualan. Akumulasi di sini sudah jualan-jualan. Ini masuk lagi. Kita coba lihat dari IPO. HGI itu IPO tanggal 9. Di sini sampai tanggal 17. Yang punya barang cukup banyak XL, PD. Ya, underwriternya secara gambaran besar memang tampak sudah jualan netnya. Meskipun begitu belakangan ada masuk. Nih. Ada masuk 23 miliar melakukan pembelian. Ini underwriternya di hari pertama. TP ini sudah jualan 32 miliar. Setelah itu akumulasi lagi 23 miliaran. Yang paling besar XL, YP, PD, MG masuk. TP juga ada masuk. Menarik untuk HGI.
Untuk trading jangka menengah, sepertinya ada potensi untuk penguatan lanjutan. Dengan support 183, jangan sampai ditembus. Jika pada perdagangan 20 Januari berhasil breakout 200, resisten di 200, maka ada potensi untuk menguat kembali ke 210 ke 220 untuk HGI. Jika tanggal 17 Januarinya saja ada akumulasi oleh TP, kita lihat broker flow dari TP, dari HGI. Broker flow dari HGI, kita lihat pergerakan TP. Yang terjadi ya ini tampak jelas bahwa memang TP sempat jualan di awal sesi, namun tampak karena sudah sedikit sellernya, akhirnya TP yang beli. Ini TP beli. Jika polanya seperti ini dan tidak tampak yang jualan, berarti bisa jadi TP ini HK. HK pelan-pelan. Ada HK di over, ada pasang di bid sehingga dapat di rentang dua harga itu. Akhirnya akumulasi cukup banyak TP untuk perdagangan 17 Januari 2025. Yang banting harga ini ada DH. Kurang lebih seperti itu untuk analisa HGII. Menarik untuk sebagai spekulasi buy di HGI. Kemudian HITS. Bumbus intermoda transportasi pada perdagangan 17 Januari. Secara terminologinya ada akumulasi oleh PPDXL. Saat ini sedang uptrend. Masih bertahan di atas 5200, RSI stokastik sudah menunjukkan golden cross. Potensi akan ada penguatan lanjutan dari HITS menuju ke 400. Last price di 366, kemungkinan masih bisa naik ke 400, namun likuiditasnya juga tidak begitu besar sehingga tidak bisa masuk banyak bagi sobat yang punya modal banyak di HITS. Bandel volumenya cukup bagus saat di atas ini sehingga ada potensi untuk HITS mampu menguat lagi ke 400. Kurang lebihnya kemungkinannya seperti itu untuk HITS. Tidak banyak yang bisa kita bahas karena transaksinya juga tidak begitu besar dan sobat trader juga tidak menjelaskan apakah dalam kondisi floating loss atau mau entry. Kalau mau entry silahkan di dekat-dekat support 342. Kalau belum dan ragu-ragu ya pilih emiten lain yang sobat trader yakin untuk spekulasi buy. Selanjutnya INPC. Bank Arta Geraha Internasional. Pada perdagangan 17 Januari terkoreksi cukup dalam 4,48%. Secara bandermologi yang masuk CCXLEP distribusi oleh YP, YB, KI, ZP. Seperti yang kita bahas sebelumnya terkait INPC bahwa ada potensi memang belum mampu menembus 520 dan benar. Menguat, koreksi, menguat, belum mampu menembus 520, koreksi. MA20, dead cross MA50, ada potensi untuk INPC kembali terkoreksi ke 200. Potensinya kembali terkoreksi ke 200 untuk INPC. Jika breakdown 258 akan menuju ke 230. Kemungkinan di 230 akan ada pantulan. Jika belum mampu menguat lagi, maka ada potensi untuk ke 200 lagi. Untuk sobat yang punya dari harga atas dan mau average down, silahkan tunggu-tunggu lagi di dekat-dekat 200. Kalaupun tidak sempat untuk average down, sudah tidak punya modal lagi untuk average down, jika jebol 250, baiknya cut loss. Ya, saran dari Joy Trader, kalau breakdown dari support 250 ini baiknya cut loss. Kalaupun sudah punya dari ke atas, meskipun sempat average down di sini, dan justru floating loss-nya makin besar karena sempat average down di atas ini, ternyata di bawah makin turun lagi. Kalaupun masih punya modal dan nanti siapa average down di sini, silahkan. Kalaupun modalnya terbatas, breakdown dari 250, baiknya cut loss.
Kalaupun di bawah naik, nanti cari area entry lagi. Kalaupun di bawah turun, tidak floating loss makin dalam, tidak makin bingung dengan portofolio yang sangat tidak bagus. Apalagi kalau di bawah turun makin dalam, di 200-an harus average down jumlah banyak lagi. Kurang lebih seperti itu untuk INPC. Kita coba lihat broker flow. Untuk INPC pada perdagangan 17 Januari, broker flow-nya seperti ini. Tampak yang jualan itu YP jualan, yang nampung seperti biasa ada XL, CC, ini yang kuning YB. YB melihat bahwa tampak akan ada koreksi lanjutan, maka kemudian dia tampak seperti cut loss ya, cut loss karena beli di harga atas ini, beli di harga atas, kemudian menjelang agresif dia jualan. Merasa bahwa INPC breakdown support dan ada potensi koreksi lanjutan, maka tampaknya ini YB cut loss. Kurang lebih pergerakan dari broker flow INPC seperti ini. Memang hanya untuk trading jangka pendek saja. Jika sudah menguat cukup tinggi, langsung take profit, beli di support, menguat take profit. Beberapa kali polanya seperti itu. Ini beli di support, take profit di atas, beli di support, beli take profit di atas. Ini beli, take profit. Ini beli di sini, take profit. Nah ini koreksinya cukup dalam, solid, maka ada potensi koreksi lanjutan. Potensi breakdown 250 untuk INPC. Itu beberapa pembahasan emiten-emiten yang di-request oleh Sobat Trader di video pembahasan part 2. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.